Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya dan juga Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Viviana Jeria. Saya seorang guru yang mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Sebunu, wilayah Kalimantan Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400103923207037. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Negeri 2 Sebunu pada materi dampak dinamika kependudukan terhadap pembangunan. Berikut uji kinerja saya, mari saksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana keadaan hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah, masih semangat? Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, saya minta informasinya pimpin doa dulu. Duduk siap, gerak. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa kita. Yang sudah hadir hari ini, Hadir mau. hadir semua. Oke, kalau hadir semua, sekarang saya minta kalian dulu untuk mengamati anda di sekitar kalian. Oke, kalian perhatikan di sekitar tempat kalian, samping kiri kanannya, lihatin sampah yang ada. Kalau ada sampahnya diikutin sampahnya. Keep spirit. Spirit on. Keep spirit. Spirit on. Spirit. Spirit. Keep spirit. Spirit on. Akan senyum ya. Oke ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas hari ini, saya mau tanyakan dulu berkaitan dengan materi yang kemarin. Ya. Oke, ada yang masih ingat materi yang kita bahas di hari kemarin atau di minggu kemarin? Bukan. Pembangunan pola dan bangunan budaya juga. Pembangunan yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia timur, timur tengah. Apa lagi? Pembagian flora fauna. Dan saran kemarin materinya persebaran flora fauna, di mana pembagiannya menjadi tiga bagian, yaitu flora fauna yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, kalau oke, itu untuk materi yang kemarin. Kaitannya dengan materi hari ini, kalau minggu kemarin kita belajar persebaran flora dan fauna, distribusi flora dan fauna, sedangkan hari ini kita akan membahas distribusi peluru, di mana nanti bagaimana pengaruh dari distribusi peluru tersebut mempengaruhi pembangunan atau tidak pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, untuk materi ini nanti KKM-nya itu 80 ya. KKM-nya 80. Selain itu juga untuk teknisnya, karena kita menggunakan PBL, model PBL, jadi nanti ada pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok. Nanti Ibu sudah siapkan LKPD-nya, dan Ibu tinggal bagikan LKPD-nya sesuai dengan hasil tes diagnostik kalian kemarin di awal pertemuan. Jadi nanti tinggal Ibu bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan menampilkan slide dan menampilkan video pengantar dari materi yang akan kita bahas kali ini. Ya.
Untuk materinya ini nanti, ya, kita lihat semua kan? Kita langsung mengamati video dulu dan menonton videonya. Dari video yang kalian nonton tadi, apa yang kalian dapat dari video yang kalian nonton tadi? Reno. Saya merasa Ya, apa yang terjadi jika jumlah penduduknya itu sangat banyak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jika suatu negara jumlah penduduknya itu sangat banyak, apa yang terjadi? Seperti di masalah yang terjadi yang disampaikan dalam video tadi. Silakan. Apa yang terjadi jika suatu negara itu jumlah penduduknya itu sangat banyak, ya, misalkan yang kalian nonton di video tadi India, ya, jumlah penduduknya itu sangat banyak. Apakah berpengaruh juga terhadap pembangunan suatu wilayah? Silakan. Karin, oke, ada yang lain lagi? Ada akan? Silakan. Apa yang terjadi tadi jika suatu wilayah mengalami populasi penduduknya sangat banyak atau sangat besar? Kalau konfliknya salah satunya yaitu semakin banyaknya kehidupan kerajaan dan rekomendasinya kewajiban sosial Oke, Ibu bisa ambil kesimpulan dari jawaban dari teman kalian bahwa jika suatu dari yang kita ngomong tadi, jika suatu wilayah mengalami populasi atau jumlah penduduknya sangat banyak, tentunya menimbulkan beberapa masalah, ya, baik dari sini masalah tersebut bahwa dampak positif maupun negatif, ya. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh rekan, misalkan semakin luasnya apa? Tadi semakin banyak apalagi semakin banyaknya masalah-masalah sosial lainnya, ya, misalkan pengangguran, apalagi masalah sosial lainnya, pembunuhan, apalagi pencurian dan lain-lain, ya. Ya, itu dari video yang kita nonton tadi kita bisa ketahui dengan adanya ledakan penduduk di suatu wilayah yang sangat besar atau jumlah penduduk yang sangat banyak, tentunya membawa juga masalah yang sangat banyak, ya, untuk kehidupan manusia itu sendiri. Oke, berikutnya sekarang Ibu akan membentuk kalian di dalam kelompok, ya, di dalam kelompok. Silakan pembentukan kelompoknya sesuai dengan hasil tes diagnostik di awal pertemuan kemarin. Nah, untuk pembagian kelompoknya, silakan tadi kelompok dibaca kelompok 1 ada Karin Anupera, kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan berdiri, baikkan bedanya. Kelompok 3, ya, itu kelompok 2 tadi. Oh, 3. Kelompok berapa? Organisasi, ya. Kelompok 2. Atau laptop yang ada di depan kalian, ya. Tinggalkan laptopnya atau HP-nya. Silakan diskusi. Silakan. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk apa yang bisa kamu simpulkan dari pergerakan penduduk dari desa kota ini, bagaimana dampaknya pada pembangunan di desa dan kota tersebut. Dampak kelompok diskusikan dampak positif dan negatif dari dinamika kependudukan seperti urbanisasi, kelahiran, dan migrasi. Kita kelompok menyusun analisis data sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul dari fenomena pendidikan ini. Gunakan tabel. Sudah? Kita akan dijawab dulu pertanyaannya. Silakan, bagaimana menurut kelompok hasil diskusi kelompok kalian? Apa yang disimpulkan dari pergerakan penduduk dari desa ke kota sesuai dengan yang ada di gambar? Bagaimana dampaknya pada pembangunan di desa dan di kota? Ya, silakan disampaikan dampak dari adanya urbanisasi ini terhadap desa dan kota itu seperti apa? Serta upaya dan solusi untuk mengurangi terjadinya urbanisasi tersebut. Yang lain dihubungkan seperti apa? Dampak urbanisasi bagi kota yang dikunjungi dan desa yang ditinggalkan. Desa urbanisasi dapat berdampak positif bagi desa daerah asal, yaitu meliputi desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dapat dikurangi dengan adanya urbanisasi. Sementara itu, dampak negatif urbanisasi bagi desa adalah sebagai penduduk setempat mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk bisa mengelola sumber daya alam yang ada tanpa sebagian besar tentunya pindah ke kota, terutama anak muda. Oke, silakan. Ada tambahan? Silakan. Dampak positif adanya industri di wilayah perkotaan. Terpenuhi jumlah tenaga kerja, meningkatnya kemajuan dan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif adanya urbanisasi bagi wilayah perkotaan, berkurangnya lahan, pengangguran dan meningkatnya kerawanan sosial, meningkatnya masalah sosial di perkotaan. Penyebab urbanisasi, kemudian urbanisasi disebabkan oleh ketimpangan taraf hidup masyarakat pedesaan. Oke, silakan kelompok 1 dan 2 memberikan pertanyaan. Dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Pertanyaan dari kelompok 1, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya urbanisasi secara besar-besaran di Indonesia? Oke, gimana pertanyaannya sudah jelas? Ya, faktor apa saja yang disebabkan terjadinya urbanisasi di Indonesia ya? Yang setiap tahunnya di kota-kota besar selalu menambah jumlah penduduknya dari desa. Silakan dijawab. Saya akan membaca nomor 1 di tengok ini. Nah, pertanyaan yang terakhir merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, misalnya sarana hiburan yang belum memadai. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau ada tambahan dari yang pertanyaan kelompok 1? Ada tambahan? Silakan. Pertanyaan tambah? Di usia dari desa asal sehingga dikatakan menjadi tujuan memiliki impian kuat menjadi orang kaya karena dengan depan di kota lebih tinggi. Melanjutkan sekolah karena di desa aktivitas atau mutunya kurang
pengaruh cerita orang bahwa yang dibutuhkan gampang saya pekerjaan atau mudahnya membuka usaha kecil-kecilan. Kebebasan berbagi lebih luas. Oke, gimana kelompok 1? Sudah merasakan? Paham ya? Jadi itu alasan yang buat seseorang melakukan urbanisasi ya. Silakan dari kelompok 2 yang bertanya. Bagaimana cara untuk mencegah atau mengurangi urbanisasi yang ada di Indonesia? Ya. Untuk mencegah urbanisasi yang ada di sini ya. Silakan dijawab. Saya menjawab yang dari kelompok beberapa solusi yang pernah atau sedang dilakukan untuk menangani urbanisasi adalah pemerataan pembangunan di kota dan pedesaan, mempermudah akses transportasi serta komunikasi, penyamaratan dan menyamaratakan pendidikan di seluruh wilayah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mencapai kesehatan di wilayah seperti mulai Bisa. Oke, ada tambahan lagi? Silakan. Ada tambahan lagi? Solusi untuk mengurangi ya tingkat urbanisasi. Silakan. Berapa tambah lagi? Solusi untuk mengurangi urbanisasi. Tadi ada beberapa poin yang saya tanyakan. Kalau besar melakukan pemerataan ya, bangunan. Saya kita komunikasi. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah presentasi semua ya? Dari sekian presentasi, di sini Ibu akan menjelaskan dulu berkaitan dengan manfaat dari materi yang kita akan pelajari ya. Sebelumnya nanti Ibu akan menyuruhkan ya untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dan membuat juga regresi ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah melakukan presentasi dengan baik. Saya akan menginformasikan bahwa apa yang sudah kita pelajari ini bukan hanya sekedar tadi melakukan diskusi tanya jawab ya, tapi juga ada manfaat nyatanya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang misalkan tadi dengan pelajari materi ini peserta didik menyadari bahwa dinamika penduduk seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi itu sangat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan juga nanti peserta didik diharapkan juga melalui contoh nyata dampak pendidikan yang terjadi di berbagai wilayah. Diharapkan juga kalian bisa memberikan solusi yang inovatif terkait permasalahan yang ada. Ya, misalkan nanti jika suatu saat di wilayah kalian mengalami jumlah penduduk yang sangat tinggi, ya, kalian bisa saja mengusulkan sebagai anggota masyarakat mengusulkan program membuat keluarga berencana atau bagi yang pengangguran dibuatkan program pelatihan tenaga kerja atau kursus ya. Karena itu semua masalah sosial yang diakibatkan oleh terjadinya larangan dulu ya. Kita pelajari atau yang kita bahas hari ini ya. Sudah tahu semua gambar yang ada di sini?
Sudah tahu kan? Ya, gambar yang ada ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah? Masalah kemacetan, apa lagi? Kepadatan. Ya, namanya penduduk. Ya. Dilihat dari turunnya dampak dinamika kependudukan terhadap pembangunan. Ya. Jadi sebelum kalian memahami lebih jauh bagaimana dampak dari dinamika penduduk terhadap pembangunan, ya. Alangkah baiknya dulu kalian harus paham dulu apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk, ya. Di sini Ibu sudah sampaikan bahwa dinamika penduduk itu adalah perubahan, ya, perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu berkaitan dengan komposisi itu berkaitan dengan ini ya, campuran misalkan penduduk laki-laki dan perempuan berapa di suatu wilayah, ya, dan juga distribusi ini berkaitan dengan persebaran, ya, berapa persen penduduk yang ada di wilayah Jawa, berapa persen yang ada di wilayah Kalimantan, gitu. Jadi dinamika penduduk ini perubahan jumlah, komposisi dan distribusi penduduk dari suatu waktu atau dari waktu ke waktu, ya. Saya itu namanya dinamika penduduk. Nah, dampaknya ini sangat mempengaruhi terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan, ya. Seperti yang kalian lihat di contoh tadi, misalkan, ya. Apa yang terjadi jika suatu negara mengalami populasi penduduk yang terlalu besar, ya? Kalian bisa lihat jika suatu negara mengalami populasi penduduknya sangat besar, ya. Di sini karena manusia yang semakin banyak, otomatis kebutuhan akan barang dan jasanya juga semakin banyak, ya. Kalian bisa lihat nih, ada motor kendaraan yang ada sangat banyak, manusia yang sangat banyak, terus dari lingkungan, adanya lingkungan kumuh, ya. Iya. Tempat tinggalnya, selain itu pengaruh. Oke, selanjutnya migrasi, ya. Misalkan di suatu wilayah, contohnya ada kalian ada di sini, ya. Kalian yang ada di sini, tentunya tidak semua orang asli Kalimantan kan? Ya, ada dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana lagi? Sudah. Ya, Jawa itu Sunda, ya. Dari Sulawesi, NTB, NTB dan lain sebagainya, ya. Melakukan migrasi yaitu melalui migrasi, ya. Migrasi di Kalimantan. Sehingga juga berpengaruh juga jumlah penduduk di wilayah kalian. Misalkan di Sulawesi ini berkurang karena banyaknya migrasi ke Kalimantan. Juga dari Jawa yang penduduknya banyak karena melakukan migrasi, akhirnya jumlah penduduknya berkurang. Migrasi itu menyebabkan juga dinamika penduduk yang ada itu berkurang. Ya, makanya tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ya, misalkan tadi yang pertama apa? Kelahi, tidak, ya. Itu contoh faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Mana yang mau bertanya? Tidak ada, ya. Oke, bagaimana tadi menjelaskan lagi bagaimana dampak dinamika penduduk itu terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, ya. Misalkan tadi terhadap ekonomi. Jika suatu wilayah jumlah penduduknya itu sangat banyak, ya, otomatis kebutuhan dari penduduknya itu juga semakin bertambah, ya. Jadi selain dampak positif ada juga dampak negatifnya. Karena kebutuhan barang dan jasanya pertama otomatis datang pada negaranya semakin bertambah. Tapi dampak negatifnya misalkan harga barang dan jasa itu semakin mahal, atau kebutuhan hidup juga semakin mahal, angka penganggurannya juga semakin banyak. Itu contoh dari dampak dinamika penduduk di bidang ekonomi. Kalau di bidang sosial tadi seperti apa? Di bidang sosialnya, misalkan tadi kalian lihat dari masalah ini, dari gambar ini apa yang kalian analisis dari gambar yang ada ini? Ya kan orang-orang yang kereta kan? Ketika kereta misalkan ini terjadi kecelakaan, apa yang terjadi? Apa?
Banyaknya korban jiwa. Banyaknya korban jiwa yang meninggal. Ya itu kan suatu masalah sosial juga ya. Misalkan di sini ya, misalkan ada yang naik kereta yang bawa tas, di dalamnya ada uang gitu kan, ada dokumen. Karena saat ini kan banyak yang naik kereta kan nggak sadar ya, dompetnya hilang. Nah itu juga kan menimbulkan masalah sosial yaitu curi, ya, itu dampak sosialnya. Selain itu juga dampak sosial lainnya mungkin adanya kejahatan lain ya, perampokan dan lain-lain. Itu untuk dari segi sosial ya. Kalau dari pembangunan berkaitan dengan lingkungan, dari lingkungan misalkan dari lingkungan, kalian lihat kemacetan, apa yang terjadi ketika terjadi kemacetan? Apa yang terjadi? Terjadi kemacetan, apa yang terjadi? BCL, berdasarkan apa lagi? Rizky, pernah kamu ke Samarinda mengalami kemacetan, apa yang terjadi? Reno? Apa? Misalkan dari segi lingkungan, terjadinya pencemaran polusi udara. Itu salah satu contoh dampak dari dampak produk ini terhadap lingkungan ya. Selain itu juga dampak lingkungannya, misalkan saya kasih contoh aja di wilayah seperti ini kan banyak tambangnya, baik tambang legal maupun ilegal ya. Ini karena salah satu juga dampak dinamika penduduk, banyak jumlah penduduk sehingga tanah yang dulu jadi hutan ya kan, sekarang dijadikan apa? Tambang ya. Jadi lingkungan kita rusak, terjadinya banjir, pencemaran tanah. Itu contoh dari dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan pada lingkungan ya, dari lingkungan. Sebenarnya sangat banyak contoh-contoh lainnya ya. Nanti kalian belajar dari referensi lain atau nonton di YouTube gitu ya, belajar di internet. Apalagi sekarang kan media pembelajarannya itu sangat banyak ya. Jadi mungkin itu saja yang berkaitan dengan dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Tidak ada ya? Bila ada yang bertanya, nanti Ibu akan kasih kuis ya. Kuis. Kuisnya ini juga di Ibu, silakan dicatat ya. Silakan catat. Apa saja faktor yang mempengaruhi pada pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Kalian berikan contohnya, sumber daya manusia itu maksudnya seperti apa, sumber daya alam itu maksudnya seperti apa. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit ya. Setelah ini nanti Ibu akan minta ke setiap kelompok membuat kesimpulan ya. Yang buat kesimpulan apa yang dua orangnya nanti buat kesimpulan dari apa yang kita pelajari, dua orangnya buat refleksi ya. Silakan ditulis juga video ya. Ini programnya. Untuk tugas kalian. Saya ingin menambahkan dari jawabannya Reno. Pendapatan seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya media, keahlian atau manusia, teknologi, stabilitas politik dan administrasi, pendidikan dan kebudayaan. Tahu. Sudah cukup? Reno? Oke, jawabannya sudah kalian tulis di situ, nanti dikumpul ya. Jangan lupa tulis namanya, ya. Tulis namanya jangan lupa. Tulis nanti dikumpul kalau pelajarannya sudah selesai. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi, ya. Karena kita kembali lagi ke materi, mau selesai pelajarannya. Sekarang saya minta perwakilannya satu orang cowok dan cewek buat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Siapa yang mau membuat kesimpulan berkaitan dengan pelajaran hari ini? Yang mau membuat kesimpulan? Angkat tangan sebelum saya tunjuk.
Baik, saya ingin membuat kesimpulan apa pengaruh dinamika penduduk terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penduduk besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Ada tema lagi kan? Tidak ada. Oke, itu perwakilan dari yang cowok. Sekarang dari yang cewek buat kesimpulannya. Silakan. Kemudian aturan yang itu dalam pendahuluan. Bisa bikin suaranya? Kemudian kita pakai kita penunjuk maka kita harus bisa Biar tidak salah teman-temannya. Karena sudah ada perwakilan buat kesimpulannya berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan kalian buat refleksi, ya. Buat refleksi bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini, ya. Dan tulis juga yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang solusi yang diberikan oleh setiap proses tadi, ya. Misalkan kelompok 1 menulis bagaimana tanggapan kalian tadi berkaitan dengan solusi atau masalah yang disampaikan oleh kelompok 2 dan 3. Silakan ditulis, ya. Setelah ini nanti saya minta kalian baca di depan untuk refleksinya, ya. Silakan ditulis sekarang, ya. Tulis. Reno, tulis, ya. Refleksi. Ditulis refleksinya. Ya, nggak usah lama-lama, kalau bisa 5 menit, ya. Ditulis refleksi berkaitan dengan goals, ya. Apa yang kamu pelajari atau ya bagaimana perasaanmu ketika tadi sudah mengenal materi tentang dinamika penduduk, ya. Apa manfaatnya untuk kamu, ya, atau untuk dirimu. Ya, misalkan salah satu contohnya saya fotoran ini, salah satu contohnya saya bisa mengetahui jumlah penduduk dari kampung kami itu ternyata bertambah. Kalau ternyata ketika kita melakukan program-program di sana itu tidak pada dinamika penduduk suatu wilayah. Silakan buat refleksinya bisa kalian cari di internet, ya. Kalau misalkan peminta kalian sekarang lagi bingung mau jawab apa untuk refleksinya, ya bisa kalian sambil lihat di internet juga, ya. Nah, ini bantu dengan wawasannya. Akan itu, ya. Oke, dari kelompoknya kali buat kesimpulannya, buat refleksinya, ya. Buat refleksinya. Jadi refleksi dari kelompok 1 apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa dinamika kependudukan sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Pertumbuhan populasi bisa menjadi peluang jika diimbangi dengan pendidikan dan lapangan kerja, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan seperti kemiskinan dan beban infrastruktur. Pentingnya perencanaan yang baik menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi demografis. Bagaimana pendapatmu tentang solusi yang disusun oleh kelompok ini? Solusinya, Oke, terima kasih atas diskusinya. Terima kasih juga atas kehadiran kalian kali ini, ya. Untuk materi hari ini sekian dulu. Materi minggu depan tentang menghitung rumus pertumbuhan penduduk, ya. Di akhir pembelajaran, ya, bagaimana kesimpulan kita, jangan lupa juga kita dengan doa, ya. Silakan semua orang berdoa dulu. Doa kelas. Ya, bergerak. Palinglah kita berdoa menurut agama dan dimensi doa gimana? Berdoa kita. Oke, selamat siang. Siap. Silakan.